Hai, kembali lagi bersama saya Valentino Wariki dari Belajar Teologi. Konten kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menerjemahkan bahasa Yunani Koine yang baik. Tentunya kita akan melibatkan materi-materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menerjemahkan kalimat Yunani Koine. Tentu melibatkan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari seperti present active indicative, second dan first declension beserta adjektifnya, dan tentu preposition. Langkah pertama adalah kita harus cari verba atau kata kerja utamanya, lalu kemudian segeralah lakukan parsing atau penguraiannya. Dan kedua, cari subjek dari kalimat tersebut. Jika terdapat dua nomina atau dua kata benda dengan kasus atau case nominatif, maka pilihlah nomina kasus nominatif yang memiliki artikel. Perhatikan bahwa di dalam suatu subjek itu bisa berupa nomina atau kata benda, bisa juga dalam bentuk substantif yang berfungsi sebagai nomina atau kata ganti yang terdapat di dalam suatu verba atau kata kerja. Jadi kita harus jeli di dalam melihat kata demi kata, terutama dalam hal ini tentu yang punya peluang untuk menjadi subjek. Lalu ketiga, carilah objek langsung yang berkasus akusatif dan objek tidak langsung yang berkasus datif. Seringkali kondisi ini bisa terjadi sehingga kita jangan sampai kemudian tidak tepat di dalam melakukan terjemahannya atau menempatkan posisi terjemahan ketika ada di dalam posisi menempatkan objeknya. Jadi ketika nantinya dalam satu kalimat ada dua objek, yang pertama objek langsung dan objek tidak langsung, tentu yang menjadi prioritas setelah verba adalah yang berkasus akusatif. Baru setelah itu yang objek tidak langsungnya akan mengikuti. Lalu keempat, carilah frase atau klausa lain yang dapat menambah makna terhadap suatu kalimat. Dan kelima, yang penting juga, jangan sampai kita terkecoh dengan urutan kata. Sebaiknya perhatikan bentuk verba dan nomina ketika hendak menentukan fungsinya masing-masing di dalam kalimat. Baru setelah itu kita susun ke dalam bentuk terjemahan yang modern. Para penulis perjanjian baru memiliki keleluasaan ketika menyusun kata-kata dalam kalimat. Biasanya urutan kata memiliki penekanan, terutama ketika suatu kata berada di depan atau posisi tertentu. Sebab itu bisa saja kata benda yang berkasus nominatif berada di tengah atau bahkan di belakang, sementara objeknya berada langsung di depan atau mungkin di tengah-tengah. Jadi posisi penempatan kata yang kita harus perhatikan adalah kira-kira apa yang menjadi penekanan sehingga kata itu ditaruh di depan, di belakang, atau di tengah-tengah. Lalu berikutnya, lakukanlah proses terjemahan dengan memperhatikan konteks kalimat atau bahkan dalam satu teks menyeluruh. Jadi kita tidak bisa mengartikan satu kata bahkan dengan hanya berdasar pada arti leksikal atau arti kamusnya saja. Tetap harus diperhatikan konteks kata demi kata atau konteks kalimat demi kalimat. Perhatian utama ketika hendak menerjemahkan adalah bagaimana menganalisa pesan yang diberikan oleh penulis asli kepada pembaca aslinya, dan kemudian baru kita formulasikan ulang agar sesuai dengan pembacaan modern pada masa kini. Dalam proses penerjemahan, harus diperhatikan juga agar terjemahan tidak terlampau literal atau bahkan terlampau bebas. Jadi semua harus diperhatikan presisi dan akurasi yang baik dalam penerjemahan. Contoh ini kepale deto Christo ho theos. Pertama kita harus parsing dahulu dan mencari tentu arti katanya di dalam kamus. Kepale dalam hal ini berarti head atau kepala dengan case nominatif gendernya feminin dan merupakan bentuk singular. Lalu D merupakan conjunction di sini yang berarti bisa juga and. Lalu to yang merupakan artikel genetif masculine singular yang kemudian bisa diartikan sebagai of the. Lalu baru kita perhatikan kata bendanya di sini adalah Christo adalah
noun genitive masculine singular yang kita terjemahkan sebagai Christ. Lalu ho, artikel dalam bentuk nominatif masculine singular, ya, the artinya, dan theos ya di sini noun nominatif masculine singular yang kita terjemahkan sebagai God. Nah, perhatikan di dalam bentuk terjemahannya saya memilih and God is the head of Christ. Kenapa saya kasih tanda kurung di sini? Karena di dalam head ya, dia tidak memiliki yang namanya artikel. Yang di sini adalah untuk head. Di sini harusnya kalaupun menggunakan the harus ada artikelnya di sini yaitu he ya. Tapi karena dia tidak ada dan juga tentunya demi kebaikan dalam proses penerjemahan, maka saya tambahkan the di sini. Ya, kalau dalam aturannya sebenarnya jika ada kondisi seperti ini maka diterjemahkan dengan menggunakan ya, tapi karena dalam konteks kalimatnya lebih bagus atau lebih cocok diterjemahkan dengan menggunakan the, maka tidak apa-apa kita gunakan the di sini agar kalimatnya lebih halus lagi ya. Jadi and God is the head of Christ. Perhatikan di sini untuk conjunction the, walaupun dia posisinya di kedua ya, tapi dia ketika dalam proses terjemahan dia diartikan ditempatkan ke depan gitu ya. Nah, lalu kemudian ho theos baleitos poneros angelos eis ten gen. Nah, perhatikan di sini dalam proses penerjemahannya ya. Ho theos baleitos poneros angelos eis ten dan gen. Yang saya memberikan penekanan tentu pertama di sini. Ya, untuk tos poneros angelos. Nah, di sini adalah kata sifatnya adjektif. Kalau kita sudah pelajari yang kemarin ya di dalam materi adjektifnya, jika ada posisi seperti ini ya, artikel, kata sifat dan kata benda atau nominanya, maka inilah yang disebut sebagai fungsi sebagai atributif. Oleh sebab itu kalau dia fungsi atributif, kita artikan sebagai the evil angels ya. Perhatikan di sini bentuk plural, maka kita tambahkan s untuk menekankan bentuk pluralnya dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, karena di sini ada preposisi is, perhatikan ketika melakukan proses parsingnya ya, maka harusnya ketika di sini ditempatkan sebagai case akusatif, nantinya sudah pasti dia harus konsisten dengan artikel dan kata benda yang dituju. Dalam hal ini ten dan gen. Sebab itu dalam proses parsingnya akusatif untuk preposisi, sementara untuk artikelnya adalah akusatif juga, dan untuk kata bendanya di sini juga akusatif. Jadi dia umum ya kalau ada posisi seperti ini ya, preposisi dan berikut ada kata benda dan artikelnya, biasanya dia harus konsisten untuk kasusnya. Jadi akan mengikuti. Sebab itu ho theos baleitos poneros angelos eis ten gen saya terjemahkan sebagai God is throwing the evil angels into the earth. Nah, perhatikan di sini ada harusnya ada the di sini ya, karena ada artikel ho. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ya akan tidak lazim kalau menggunakan the di sini. Jadi kita tidak apa-apa kita hilangkan. Tapi dalam proses penguraian tetap semuanya harus diuraikan satu demi satu, gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Tempomentos adelpos tos kakos ektes eklesia. Nah, perhatikan seperti biasa kita harus parsing terlebih dahulu. Ya, seperti di sini sudah ada perhiasan aktif indikatif yang sudah kita pelajari. Di sini juga sudah ada bentuk deklensi 2 dari tos dan adelpos ya. Ada juga kata sifatnya di sini, ada kakos ya. Lalu ada preposisi di sini, dan sekarang ada deklensi satunya dari tes eklesias. Nah, jadi kita harus perhatikan bagaimana aturan terjemahan kategori kata demi katanya. Nah, tadi sama seperti yang sebelumnya, ada ungkapan tos, adelpos, tos, kakos. Ya, jadi ini pun sama dalam fungsi atributif. Oleh karena itu kita akan terjemahkan the bad brothers.
Nah, seperti tadi juga ini adalah preposisi ya, genetif. Maka kata benda atau artikel yang kita tuju pun harus genetif, jadi harus relevan ya. Sebab itu kita terjemahkan Pempomentos adelpostos kakos ectes ecclesias menjadi we are sending the bad brothers out of the church. Perhatikan di sini untuk hasil terjemahannya. Lalu yang terakhir ya, Hoios ho protos didaske ta teknagrapen en to oiko. Nah, perhatikan ini pun harus kita parsing seperti yang sudah-sudah supaya kita bisa mendapatkan setidaknya jejak atau puzzle-nya ya sebelum kita susun semuanya. Setelah kita susun, maka perhatikan bagian-bagian yang harus menjadi perhatian khusus. Seperti pertama, di sini ada kata sifat ya. Maka kita lihat fungsinya bagaimana kira-kira. Ho protos. Nah, berarti di sini lihat juga atasnya, pasti ada kata bendanya. Berarti ho huios ho protos ini dalam pola bentuk atributif. Sehingga kita bisa artikan sebagai the first son di sini ya. Lalu cari lagi, misalkan di sini ada nah, di sini ada bentuk infinitif ya. Kalau infinitif dalam hal ini yang tense present, dia hanya ditulis INF saja. Nah, diartikan hanya to write. Oke, lalu juga perhatikan lagi masih ada preposisi di sini. Dalam hal ini preposisi untuk lokatif. Ya, lokatif maka dia harus konsisten juga dengan artikel dan kata benda yang dituju. Sehingga kita bisa artikan ho huios ho protos didaske ta teknagrafen ento oiko menjadi the first son is teaching the children to write in the house. Jadi demikianlah cara-cara melakukan terjemahan ya yang harus kita perhatikan tahapan demi tahapan dan tentu beberapa kriteria pendekatan terhadap kategori kata demi kata. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menerjemahkan kalimat dalam Yunani Koine. Sampai jumpa dan salam.